Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua dimanapun sahabat SPM berada. Kembali lagi nih bersama gua Fajar Sidik di acara yang paling kece tentunya di Seri Pasar Modal Channel edisi 18 Maret 2022. Analisis teknikal saham harian 18 Maret 2022. Pada edisi ini gue akan ngebahas pertama mengenai pergerakan IHSG pada perdagangan lalu tanggal 17 September 2022. September lagi. Maret 17 Maret 2022. Apa yang udah gue prediksikan ternyata benar, terjadi gap up. Dia mencoba menembus level 7000 dan itu benar-benar terjadi pada perdagangan kemarin tanggal 17 Maret 2022. Ini salah satu tonggak sejarah sebenarnya karena IHSG kita tembus ke 7000. Selamat buat IHSG dan terus go to the moon ya. Jadi ini bisa dilihat terakhir itu adalah di 6980. Ternyata dia ngebuka gap up yang luar biasa di 7015. Hampir 20 poin bedanya dengan perdagangan pada hari Selasa atau Rabu pada hari Rabu kayak gitu. Perbedaan yang luar biasa signifikan tidak terlepas dari volume yang sudah dikumpulkan dari awal Senin sampai dengan hari Rabu, sehingga hari Kamis terjadilah kenaikan sesuai dengan target yang ingin dicapai oleh yang namanya para analis atau oleh para gajah. Tetapi di sini karena kecepatan atau gap up yang terlalu tinggi hingga lebih dari 20 poin yang menurut perkiraan gua itu harusnya adalah di minggu depan bukan di minggu ini ya. Jadi gue menyangkanya masih di 6.990-an gitu. Ternyata dia sampai ke 7.015. Ia mengakibatkan terjadi kecondongan nih, berat nih. Sehingga terjadilah penurunan. Bisa dilihat terjadi penurunan setelah mengalami gap up ya. Gap up dia mengalami penurunan sepanjang hari. Hingga ditutup di angka 6.964,38. Ya nggak terlalu jauh tapi make sense gitu. Nah, pada perdagangan kemarin itu sendiri bisa dilihat sendiri bahwa IHSG membentuk beberapa level. Pertama, pada awal sesi setelah dia bentuk gap up, dia mencoba mempertahankan kondisinya di level 1 ini. Tetapi banyak aksi retail dalam melakukan aksi jual. Padahal harusnya ini menjadi aksi beli. Kenapa banyak retail yang melakukan aksi jual? Tidak terlepas dari yang namanya kondisi politik yang ada di Indonesia sendiri maupun yang di luar yang mengakibatkan masih retail kurang percaya terhadap yang namanya iklim ekonomi yang ada di Indonesia. Mengakibatkan banyak aksi turun, tapi dia lihat konsolidasi dulu sampai jam 9.45 sebelum akhirnya breakdown turun. Lalu selanjutnya konsolidasi di level 2 ini. Konsolidasi level 2 sekitar jam 11 sampai sampai makan siang ya. Sampai makan siang. Lalu tidak kuat lagi dia breakdown di level 3 ini, di level 3. Dia breakdown di sini cuma sampai 13.45, akhirnya turun. Kemudian naik lagi back hingga akhirnya berada di level 4 di 6.964,38. Di mana pada di level 4 inilah mulai banyak aksi yang dilakukan. Dan ini jangan sangka ini adalah retail ya. Ini adalah gajah. Untuk apa tujuannya? Yaitu adalah gap up. Jadi dia nggak pernah capek untuk gap up. Jadi ada kemungkinan di hari Jumat ini akan terjadi gap up kembali. Walaupun potensinya sekitar 55%. Tidak setinggi di hari Rabu dari Kamis. Karena kenapa? Tenaganya udah habis nih. Tenaganya udah habis buat menaikkan di sini. Dia udah habis jadi nggak punya tenaga lagi untuk gap up. Adapun gap up paling di kisaran 6980,89 atau 6990. Hanya di kisaran itu. Tapi potensinya hanya sekitar 55%.
akan lebih tinggi kalau misalkan dia tidak terjadi gap up dan akan terjadi gap up-nya di hari Senin. Itu potensinya lebih tinggi gitu. Adapun kalau misalkan gajah memaksa untuk terjadi gap up pada perdagangan hari ini, maka case-nya akan sama dengan sekarang, yaitu dia akan setelah naik gap up akan mengalami penurunan. Ataupun yang kedua, setelah gap up dia akan stagnan. Hanya dua posisi itu yang akan menentukan pada perdagangan hari ini. Yang lainnya apakah memungkinkan setelah gap up naik lagi ke atas? Ya, karena nggak ada volume yang mendukung untuk itu. Jadi untuk seorang trader harian, maka momentum-momentum inilah yang harus diambil, yang harus jeli dilihat. Apa yang dilihat? Jika case-nya adalah seperti ini, setelah gap up dia turun, maka seorang momentum trader, dia akan selalu mengambil posisi pada saat dia berada di sini nih, di saat terendah. Artinya kalau ada momen-momen seperti ini, jika yang habis gue nonton video, oh hati-hati terbentuk gap up, lu harus sudah ngambil posisi pada akhir sesi pada kemarin. Atau di akhir sesi sekitar jam 14.00 udah harus lihat kira-kira terbentuk gap up nggak ya. Kalau nggak memungkinkan, berarti kita buka masuk besok. Tapi kalau memungkinkan, masuklah harusnya pada akhir sesi. Untuk apa tujuannya? Untuk mendapatkan take profit sebanyak-banyaknya. Ledakan momentum ini pun udah cukup sebenarnya seorang daily trader ataupun seorang momentum trader ataupun seorang scalper untuk mendapatkan cuan. Jadi nggak perlu tuh depan laptop sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam. Teknik rahasia ini sangat-sangat simple. Hanya sesederhana itu lu udah bisa dalam hitungan menit mungkin ya. Dalam hitungan jam 9, 9.05 barang lu udah terjual. Dengan harga yang cukup tinggi karena mengalami gap up. Nggak harus lu mantengin dari jam 9 sampai jam 3 sore. Nggak harus. Hanya lu pantengin di akhir sesi dan juga di awal sesi. Jika case-nya seperti ini. Jadi sekarang pembentukan IHSG lagi case-case-nya seperti ini. Hobi membentuk yang namanya gap up. Itu tidak terlepas dari salah satunya adalah berita ya. Berita yang dikeluarkan setelah bursa mengalami tutup atau pom-pom news. Ada dua berita menarik. Yang pertama berita dari CNBC Indonesia. Bikin bos sawit tajir, laba emiten CPO ini naik 1.600% lebih. Emiten perkebunan PT Austindo Nusantara Jaya (ANJT) membukukan kinerja positif dari tren kenaikan harga minyak sawit mentah crude palm oil atau CPO sepanjang 2021. Hal ini terbukti dari melejitnya nilai laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk sebesar 1,610% secara tahunan year on year pada 2021. Berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang dikutip Kamis 17 Maret 2021, laba bersih yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk ANJT pada 2021 mencapai 40,02 juta US dollar atau setara 572,72 rupiah dari tahun sebelumnya 2,34 juta US dollar atau setara 33,49 miliar rupiah. Ini salah satu kabar baik sebenarnya untuk emiten ANJT. Jadi jangan mengherankan kalau ANJT pada perdagangan hari ini akan terjadi gap up atau akan mengalami kenaikan hingga di atas 15%. Apakah itu memungkinkan? Sangat-sangat memungkinkan dengan kabar ini. Karena kenapa? Banyak yang latah pengen masuk. Kita lanjut ke berita kedua, yaitu berita dari CNBC juga. BCA bagikan dividen 154 rupiah per saham atau 56,9% dari laba 2021. Emiten Bank Grup Jarum PT Bank Sentral Asia Tbk BBCA bakal membagikan dividen tunai tahun buku 2021 sebesar 145 rupiah per saham. Secara rasio pembayaran dividen BCA tersebut sebesar 56,9% dari laba tahun 2021 atau sekitar 17,9 triliun rupiah.
Hal ini diputuskan dalam rapat umum pemegang saham tahunan RUPST yang digelar hari ini, Kamis 17/3/2022. Ini satu kabar baik sebenarnya untuk emiten BBCA, apalagi seorang dividend hunter. Karena lihat, dia membagikan laba 56,90%. Cukup tinggi dari laba. Biasanya laba yang akan digunakan itu ya sekitar 20%, 30%. Jarang yang hampir 60% itu untuk digunakan untuk membagikan dividen. Artinya di sini menggambarkan bahwa manajemen dari BBCA setelah stock split itu berhamburan ya dananya, dan akhirnya dia memberanikan diri untuk menarik investor untuk masuk. Ada jebakan maut sebenarnya di balik ini, yaitu adalah hantaman menuju ke 6.000 lagi dari BBCA. Tetapi kita sebagai seorang trader harus jeli melihat ini. Artinya apa? Ya ini kesempatan untuk masuk. Beberapa hari lalu gue udah selalu merekomendasikan BBCA. Dan sebenarnya hari ini kalau lu pengen BBCA sah-sah aja gitu loh. Sampai yang namanya diumumkannya cum date dan ex date. Ini nih. Biasanya kalau dari RUPS itu nggak akan lama lagi terjadi yang namanya pemberian cum date, ex date, recording date, dan payment date. Apa sih arti-arti ini? Cum date itu adalah batas terakhir ya, batas terakhir data tersebut kita bisa memiliki. Artinya kalau kita memiliki contoh, kita beli sebelum tanggal 16 November ya, maka artinya kita berhak mendapatkan dividen. Tetapi kalau kita membeli tanggal 17 misalkan, maka kita tidak dapat mendapatkan hak untuk dapat dividen. Lalu ada recording date, itu pencatatan, payment date pembayaran, ex date itu adalah udah dihitung secara kalkulit semua gitu. Dan jika angka-angka ini keluar, biasanya akan terjadi yang namanya jatuh harga setelah bagi dividen adalah di ex date. Ex date itu pasti selalu 1 hari setelah cum date. Artinya kita tidak berhak lagi mendapatkan itu dividen. Artinya di sini sekarang bulan April, artinya nggak akan jauh bahwa sekitar minggu pertama April itu akan menjadi puncak-puncaknya Bank BCA naik. Artinya start dari sekarang sampai sekitar minggu pertama April, lu pengen jual beli di BBCA aja, fokus di BBCA aja, sangat gua recommended. Tapi kalau lu bosan ya pindah-pindah dikit ke yang lain, ya it's okay. Tapi jangan lupa mengintip-intip di Bank BCA. Masuk aja sekarang. Jualnya nanti. Ini sekarang tanggal, misalkan bagi dividen, cum date itu adalah tanggal 7 nih, tanggal 7 April. Maka lu jual di tanggal 6 atau di tanggal 5. Itu strategi sebagai seorang momentum trading. Dan ini juga bisa jeli sebagai seorang yang namanya daily trading. Tapi bagi dividen hunter, hal ini tidak bisa dilewatkan gitu. Harusnya lu udah masuk pada saat BBCA turun kemarin. Karena kenapa? BBCA itu nggak pernah pelit manajemennya dari dulu. Artinya di sini kalau lu nyesel, coba gua ngambil ngincer dividen aja ya, maka tunggu setelah ex date itu akan mengalami penurunan yang luar biasa tinggi. Pada saat penurunan itu, seroklah banyak-banyak dengan tujuan tahun depan. Ya sesimpel itu. Oke. Dan ini adalah emiten-emiten yang akan gua rekomendasikan karena ini hari Jumat, hari berkah. Ya harus kita latih olahraga, searching olahraga jantung. Jadi hampir rekomendasi yang gue kasih rekomendasi pada hari ini adalah kolesterol tingkat tinggi. Artinya ilmu pembandarmologian itu cukup tinggi. Jadi lu harus belajar sebenarnya yaitu di Art of Share Market dan nilai investing. Karena di situ dijelaskan mengenai bagaimana si gajah Simodo sejati mampu mempermainkan psychology market dan bagaimana cara tape reading membentuk support resisten berdasarkan yang namanya order booking. Itu bahas semua dituntas di sana. Tapi it's okay, di sini kita akan mencoba menggunakan technical indikator walaupun ya keakuratannya mungkin hanya kisaran 20-30% ya.
Karena full, kalau yang namanya gorengan itu adalah full keinginan bandar, suka-suka dia gitu. Kita ambil contoh satu adalah Apex ya. Apex di sini gue pakai dua indikator, yaitu adalah rate of change dan yang kedua adalah parabolic SAR. Cara bacanya mungkin lu bisa lihat di video-video gue sebelumnya, sekitar hari Senin atau hari Selasa udah gue bahas ya mengenai cara bacanya. Yang jelas, jika candle berada di atas bentuk parabolic SAR yang warna biru ini atau bintang-bintang ini menandakan itu uptrend. Begitu juga sebaliknya. Semakin jauh disebut sebagai strong trend antara candle dan parabolic SAR. Sedangkan kalau rate of change gampang banget, lihat aja angka 0. Kalau dia positif artinya sentimen positif, tapi kalau dia negatif artinya sentimen negatif. Just sesimpel itu. Untuk Apex bisa dilihat strongnya uptrend banget. Ini lihat nih, jauh banget bentuk candle sama ini. Dan walaupun dia berada di titik konsolidasi nih, bingung mau naik atau mau turun, mau dia turunin atau dinaikin. Itulah kenapa range-nya cukup lebar. Jadi lu bisa beli di 860 sampai 880, cut loss di 820, jual di 885 sampai 900. Yang kedua adalah emiten Cheetah. Emiten Cheetah memang mengalami penurunan nih, lihat nih, mengalami penurunan. Tapi dia udah mengalami breakdown. Artinya di sini bisa esok hari ada terbentuk bintang-bintang di sini. Karena kenapa? Rate of change atau positifnya cukup tinggi. Jadi lu bisa manfaatin untuk beli di 2960 sampai 3000, cut loss di 2900, jual di 3010 sampai 3040. Untuk Cheetah potensi untuk di atas 20% pada perdagangan hari ini cukup tinggi. Noted ya. Yang ketiga tentunya kita nggak bisa ngelewatin dari pom-pom tadi, yaitu adalah ANJT. Bisa dilihat di sini euforianya masih ada walaupun di sini adalah masih negatif ya. Artinya di sini pada awal-awal sesi bisa aja dia begini dulu nih. Sebelum akhirnya naik. Jadi lu bisa manfaatin untuk ANJT, beli di 1035 sampai 1040. Cut loss di 1010, jual di 1045 sampai 1070. Dan terakhir, itu adalah Lipo General Insurance. Ingat, Lipo Group artinya di sini pergajahannya cukup tinggi. Karena dia termasuk klasifikasi mama gajah. Apa itu mama gajah? Artinya mama gajah di sini adalah salah satu pemain besar yang mampu memainkan yang namanya psychologist dengan cara menaikkan dan menurunkan harga maupun yaitu adalah memesan dari suatu berita. Di sini LPGI lu bisa beli di 9.400 sampai 925, cut loss di 8.950, jual di 9.600 sampai 9.850. Kurang lebih itu yang bisa gua sampaikan pada perdagangan hari ini. Silakan digunakan dengan baik apa yang udah gua kasih. Iya, karena ini hari Jumat kita harus olahraga dikit lah. Makanya gua kasih kolesterol tingkat tinggi. Oke, disclaimer is on. Gua Fajar Siddiq pamit. Bye bye.